Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Baik, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenal ilmu nahwu. Kita memasuki kaidah-kaidah nahwu dari buku Mukhtarat di halaman 55. Halaman 55. Dan sebelumnya di pertemuan terakhir kita membahas isim ditinjau perubahan akhirnya, mencakup perubahan huruf atau perubahan harokat. Ada dua, isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah akhirnya, harokatnya atau hurufnya. Itu isim mu'rab yang berubah, harokat atau hurufnya yang bisa berubah. Seperti kitabun, bisa kitaban, bisa kitabin, zaidun, zaidan, zaidin, qolamun, qolaman, qolamin, babun, baban, babin, baitun, baitan, baitin. Itu adalah ismun mu'rabun, isim yang bisa berubah akhirnya, harokatnya itu bisa berubah. Dan yang kedua adalah ismun mabniyun, isim yang tidak bisa berubah akhirnya, harokatnya tidak bisa berubah dan ini sudah ditentukan. Isim mabni yang tidak bisa berubah akhirnya ini sudah ditentukan, jumlahnya ada 8. Dan dari 8 isim mabni ini kita hanya menyampaikan beberapa diantaranya. Sebagian sudah disampaikan, dibahas di isim ma'rifat seperti isim isyarah. Ini sudah dibahas di isim ma'rifat, sehingga isim isyarah selain dia itu isim ma'rifat, dia masuk juga isim mabni yang tidak bisa berubah akhirnya. Dhamir isim ma'rifat ternyata juga termasuk isim mabni, isim mausul. Ini sebagian, 3 ini yang sudah dibahas di isim ma'rifat. Atau juga isim syarat, ini yang kemarin kita bahas. Dan masih ada lagi yang belum saya sampaikan seperti isim istifham, asmaul af'al, ba'du dzarfi dan al-a'dad al-murakkabah. Itu belum saya bahas, tapi intinya kita kenal lah, kita kenal, kita ngerti apa itu isim mabni, yaitu isim yang tidak bisa berubah akhirnya. Itu intinya. Dan kebanyakan atau isim mabni yang sering dipakai itu sudah saya sampaikan. Isim isyarah, dhamir, isim mausul, isim syarat, adapun sisanya jarang. Asmaul af'al jarang dipakai, ba'du dzarfi jarang dipakai, al-a'dad murakkabah ya lumayan ya. Nah, jarang dipakai juga, tapi itu adat murakkabah itu bilangan 11 sampai bilangan 19. Adapun asmaul istifham ini enggak saya sampaikan juga. Ini ya lumayan kadang-kadang dipakai. Nah, kita tidak melanjutkan. Kita untuk pertemuan kali ini kita akan memulai bagian yang kedua dari buku Mukhtarat, yaitu qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan dalam mempelajari kaidah nahwu ini. Kita memohon kepada Allah kemudahan dalam memahami apa yang akan kita pelajari ini. Di halaman 55 di situ dimulai muqaddimah, pendahuluan. Dalam muqaddimah ini ada beberapa poin yang akan disampaikan penulis, diantaranya adalah mengenal ilmu nahwu, tujuan atau pokok-pokok yang dipelajari ilmu nahwu. Kemudian akan disampaikan juga apa itu kalam atau jumlah, akan disampaikan juga macam-macam jumlah dan akan dikenalkan sibhul jumlah. Kita akan pelajari satu persatu, apakah nanti bisa dibahas semua atau tidak, wallahu alam. Intinya kita bertahap dalam mempelajari ini. Kita mulai dari
pokok-pokok yang dibahas dalam ilmu nahwu. Di situ disampaikan ilmu nahwu berguna untuk mengetahui kedudukan kata, harokat akhir dan cara mengi'rabnya. Dalam pengertian ilmu nahwu tersebut, kita bisa mengambil 3 poin apa yang dibahas dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu berguna untuk mengetahui kedudukan kata. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui harokat akhir kata. Harokat akhir kata dalam kalimat tentunya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui cara mengi'rab. Cara mengi'rab. Ini 3 poin dalam pelajaran ilmu nahwu yang akan dibahas ini. Yang pertama, kedudukan kata. Kedudukan kata ini sama seperti pelajaran bahasa Indonesia SPOK, subjek, predikat, objek, kata, keterangan. Ada kata yang jadi subjek, ada kata yang jadi predikat, ada yang jadi objek, ada yang jadi kata keterangan dalam kalimat, ya. Nah, ilmu nahwu sama. Ternyata ilmu nahwu ini tujuannya untuk mengetahui kedudukan kata, apakah ini nanti jadi subjek, predikat, objek, atau kata keterangan. Cuman dalam ilmu nahwu menggunakan istilah yang lain, seperti Ahmad makan roti. Di sini ada 3 kata. Perhatikan. Yang pertama Ahmad, kata yang pertama. Kata yang kedua makan, kata yang ketiga roti. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, Ahmad jadi subjek, pelaku subjek. Makan jadi predikat, kata kerja. Dan roti jadi objek yang dimakan. Itu kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau dalam pelajaran ilmu nahwunya ini nanti Ahmad dalam istilah nahwunya jadi apa dia? Cara mengetahuinya dia jadi apa? Makan dalam kalimat dia kedudukannya jadi apa? Roti jadi apa? Itu menggunakan kaedah nahwu. Kalau dalam bahasa Arab, Ahmad makan roti diarabkan menjadi akala Ahmadu khubzan. Akala Ahmadu khubzan. Ahmad makan roti. Dalam ilmu nahwunya, akala ini disebut dengan fi'lun. Fi'lun ya kata kerja. Ahmadu jadi apa nanti dalam kalimat kedudukannya? Jadi fa'ilun. Khubzan jadi apa nanti dalam kalimat, dalam istilah nahwunya? Jadi maf'ulun bihi. Nah, fa'ilun, maf'ulun bihi ini yang disebut dengan kedudukan kata. Fa'ilun dan maf'ulun inilah yang disebut dengan kedudukan kata. Nah, untuk mengetahui Ahmad kok jadi fa'il kedudukan dalam kalimat, khubzan kok jadi maf'ul bih kedudukan dalam kalimat, cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya dengan menggunakan ilmu nahwu, kaedah nahwu, rumus nahwu. Itu yang digunakan untuk mengetahui Ahmad jadi fa'il, khubzan jadi maf'ulun bihi.
Ini yang pertama, tujuan yang pertama. Dan apakah nanti kedudukan kata dalam ilmu nahwu cuma ada fa'il atau maf'ul bih? Tidak. Masih ada yang lain. Masih ada yang lain, banyak. Yang pertama, mengenal kedudukan kata. Nah, contohnya seperti itu. Dan tentunya kita tidak bisa menjelaskan sekarang. Ini jadi fa'il, ini jadi maf'ul bih, belum bisa diterangkan sekarang. Baik. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui harokat akhir kata. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau nanti kita sudah memasuki kaidah nahwu, nah, kita kenal itu kedudukan kata. Kita kenal apa kata dalam kalimat, kedudukannya jadi apa. Nah, tujuan untuk mengetahui kedudukan nahwu atau tujuan dalam mengetahui kedudukan nahwu diantaranya adalah untuk menentukan harokat akhir. Kalau kita sudah tahu ini kedudukan jadi apa, oh ini jadi fa'il, ini jadi apa, hubzan jadi maf'ul bih. Nah, kedudukan ini nanti akan membantu kita untuk menentukan harokat akhir. Nah, tujuan di sini ilmu nahwu untuk mengetahui harokat akhir. Caranya dengan melihat kedudukan kata. Kita lihat di sini khubzan, ya. Atau kita buat kalimat yang lain. Kata al-madrasah. Al-madrasatu kabiratun. Al-madrasatu kabiratun. Artinya al-madrasah sekolahan, kabiratun besar, sekolahan itu besar. Dalam konteks kalimat seperti ini, al-madrasah dia wajib dibaca dengan dhammah. Enggak boleh al-madrasata, enggak boleh al-madrasati. Kita buat kalimat yang lain. Innal madrasata kabiratun. Innal madrasata kabiratun. Sungguh inna al madrasah sekolahan itu besar. Sama katanya tapi harokatnya sekarang berbeda. Kalau yang kedua ini al madrasah harus dibaca dengan fathah, al madrasata. Contoh yang ketiga, marartu bil madrasati. Marartu aku melewati sekolahan. Marartu aku melewati bil madrasah sekolahan. Al madrasah dalam kalimat yang ketiga dibaca dengan kasroh. Nah, perhatikan tiga contoh ini ikhwah. Di sini al-madrasah yang pertama dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga kasroh. Kok bisa berbeda harokatnya? Padahal katanya sama. Nah, ini cara mengetahui perbedaan harokat atau menentukan harokat akhir itu menggunakan kaidah nahwu. Tadi saya sampaikan diantaranya mengetahui kedudukan kata ini fungsinya untuk mengetahui menentukan harokat akhir. Dan ini dibahas di dalam ilmu nahwu. Baik, ini tujuan yang kedua. Adapun tujuan yang ketiga dalam mempelajari ilmu nahwu, inti pelajaran ilmu nahwu yang ketiga adalah untuk mengetahui
cara mengi'rab. Ini belum bisa diterangkan sekarang. Penjelasan cara mengi'rab belum bisa dijelaskan sekarang. Gambarannya ya nanti seperti al-madrasatu, i'rabnya apa, rofa tandanya dengan apa, jenisnya apa, kedudukan dalam kalimat jadi apa, atau saya kasih i'rab seperti kasih contoh i'rab yang lengkap ya, yang tertulis. Al-madrasatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Kabiratun khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Ini cara mengi'rab kata. Dan tentunya ini belum bisa diterangkan, dijelaskan sekarang karena harus membahas poin-poin pembahasan materi yang lain. Itu nanti panjang malahan. Nah, sehingga untuk dari sini kita mengerti poin-poin inti pelajaran nahwu ini, yaitu dengan mempelajari ilmu nahwu kita akan mengetahui kedudukan kata yang tersusun dalam kalimat. Yang kedua, setelah mengetahui kedudukan kata, kita akan bisa menentukan harokat akhir, apakah dibaca dhammah atau fathah atau kasrah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita bisa mengi'rab kata yang terdapat dalam kalimat. Baik, saya tambah satu lagi pembahasan. Dalam mukadimah disampaikan di situ ada pembahasan yang lain, jumlah atau kalam. Dikenalkan apa itu jumlah. Apa itu jumlah? Jumlatun artinya dalam bahasa Indonesia mungkin dikenal dengan kalimat. Kalimat, susunan kata. Kalimat atau susunan kata. Dan jumlatun ini dinamakan juga dengan kalamun. Jumlatun juga dinamakan, disebut dengan kalamun. Adapun dalam pengertian ilmu nahwunya, apa itu jumlah? Di situ dikasih keterangan susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Dari pengertian itu, susunan kata yang mempunyai arti sempurna ini, kita bisa mengambil kesimpulan jumlah harus terpenuhi dua kriteria, dua syarat. Yang pertama harus susunan kata, sehingga tidak ada yang namanya jumlah hanya terdiri dari satu kata. Harus susunan kata, paling sedikitnya tersusun dari dua kata. Paling sedikitnya tersusun dari dua kata. Gak ada kalimat atau jumlah kalam tersusun hanya satu kata. Hanya tersusun dari satu kata, gak ada. Seperti tadi, al-madrasatu kabiratun tersusun dua kata. Al-masjidu jamilun, masjid itu indah. Al-masjidu satu kata, jamilun dua kata, tersusun dua kata, dan itu sudah sempurna. Baik.
tersusun kriteria yang pertama atau syarat yang pertama dari jumlah adalah susunan kata. Yang kedua, kriteria jumlah atau syarat yang kedua adalah kalimatnya sempurna, mempunyai arti yang sempurna, maknanya sempurna. Maknanya sempurna. Apa patokan kalimat atau susunan kata itu maknanya sempurna? Patokannya adalah orang yang mendengarkan paham, tidak menunggu kata yang lain. Ketika sudah diam dia langsung paham. Tapi kalau kalimat sudah diam, sudah berhenti, tapi orang yang mendengarkan masih menunggu kata yang lain, berarti itu belum sempurna maknanya. Tadi saya contohkan al-madrasatu kabiratun, sekolahan itu besar. Ini tersusun dari dua kata dan kita lihat maknanya juga sudah sempurna. Apa maknanya? Artinya sekolahan itu besar. Sekolahan itu besar, jelas. Orang yang mendengarkan tidak timbul pertanyaan, sudah mengerti, sudah paham. Memberitahu kalau sekolah itu besar. Innal madrasata kabiratun. Itu sama ya. Yamurru Ahmadu bil madrasati. Yamurru, melewati. Yamurru, melewati. Ahmad melewati sekolahan. Kita lihat di sini tersusun dari berapa kata, ikhwah? Yang pertama kata yamuru, melewati. Yang kedua kata Ahmad. Yang ketiga adalah kata bi, artinya dengan. Yang keempat al-madrasah. Ini kalimat, ini jumlah atau kalam tersusun dari 4 kata. Apakah maknanya sempurna? Kita lihat maknanya. Ahmad melewati sekolahan, sempurna. Memberitahu orang kalau Ahmad melewati sekolahan. Kalau sudah terpenuhi yang pertama tersusun dari beberapa kata, yang kedua maknanya sempurna, maka yamurru Ahmadu disebut dengan jumlatun, atau bisa juga disebut dengan kalamun. Sama seperti ini, al-madrasatu kabiratun, susunan kata maknanya sempurna, berarti al-madrasah namanya jumlatun atau kalamun. Contoh satu lagi, al-faslu nadhifun. Al-faslu nadhifun, sekolahan itu bersih. Apa? Al-faslu kelas, ya, bukan sekolah. Al-faslu nadhifun, kelas itu bersih. Susunan kata tersusun dari 2 kata, al-faslu dan nadhifun. Kemudian kita lihat maknanya sempurna tidak maknanya. Orang yang mendengarkan apakah langsung paham? Ketika sudah berhenti di sini nadhifun, sekolahan kelas itu bersih, jelas, maknanya jelas, sudah sempurna, maka al-faslu nadhifun disebut dengan jumlatun. Itu ya ikhwah.
Yang namanya jumlah, ingat, harus memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama apa? Susunan kata, dan paling sedikit tersusun 2 kata. Yang kedua, harus maknanya sempurna, orang yang mendengarkan jelas, paham, tidak menunggu kata yang lain. Nah, ketika kalimat itu sudah berhenti, orang yang mendengarkan langsung mengerti, tidak menunggu kalimat kata yang lain. Itu disebut dengan sempurna. Kalau nanti tersusun dari beberapa kata, kemudian maknanya belum sempurna, bahkan rusak maknanya, itu tidak disebut dengan jumlatun. Kalau cuma 1 kata kan jelas ya, tidak bisa dikatakan jumlah, sudah jelas. Tapi kalau ada susunan kata, maknanya belum jelas, belum sempurna, maka itu tidak bisa disebut dengan jumlah. Seperti contohnya adalah in ta'kul. In artinya jika, ta'kul artinya kamu makan. Kalau kita artikan jika kamu makan, ini tersusun dari 2 kata in dan ta'kul. Jika kamu makan, titik, sampai sini. Kira-kira orang yang mendengarkan masih menunggu kata kalimat yang lain tidak? Jika kamu makan, ini masih orang yang mendengarkan kalimat itu, susunan kata ini tentunya masih menunggu ungkapan kata kalimat yang lain. Sehingga kalau orang yang mendengarkan masih menunggu kata yang lain, ini belum sempurna namanya. Sehingga tidak terpenuhi kriteria yang kedua. Kalau tidak terpenuhi kriteria yang kedua, dia tidak bisa disebut dengan jumlatun. Tidak bisa, karena maknanya belum sempurna. Jika kamu makan, belum sempurna. Tapi kalau gini, in ta'kul tashba, seumpama kenyang, tashba kenyang. Jika kamu makan, kamu kenyang. Nah, kalau kita tambahi 1 kata ini menjadi 3 kata, maknanya sempurna belum? Kalau kita tambahkan 1 kata ini, jika kamu makan, kamu akan kenyang. Sempurna. Orang yang mendengarkan sudah paham, tidak perlu menunggu kata, ungkapan, kalimat yang lain. Sehingga kalau orang yang mendengarkan sudah ngerti, tidak menunggu kata yang lain, ini dinamakan maknanya sempurna. Sehingga terpenuhi kriteria yang pertama, terpenuhi kriteria yang kedua, in ta'kul tashba, ini disebut dengan jumlah. Tapi kalau yang seperti ini tadi, in ta'kul titik, nggak ada kata setelahnya, ini belum disebut dengan jumlatun. Contoh yang lain, laisa Ahmadu, laisa tidak, Ahmadu, Ahmad tidak. Apa maknanya? Maksudnya apa ngomong laisa Ahmad? Ini susunannya ada 2 kata, ya, tersusun dari 2 kata. Maknanya belum sempurna, belum jelas. Orang yang mendengarkan masih menanti, menunggu kalimat yang lain, menunggu kata yang lain. Ahmad tidak, maksudnya apa? Ngomong laisa Ahmad itu apa maksudnya? Kalau kita tambahkan dengan kata yang lain, seumpama kita beri contoh muhandisan lah, muhandisan.
Ahmad bukan muhandis. Apa muhandis ikhwah artinya? Insinyur. Ahmad bukan insinyur. Sempurna tidak? Iya. Karena orang yang mendengarkan ketika sudah titik di sini paham, tidak menanti ungkapan kata yang lain. Sehingga kalau dia sudah tersusun dari 3 kata, maknanya sempurna, dia disebut dengan jumlatun atau kalamun. Tapi kalau cuman laisa Ahmadu titik, belum sempurna, belum jelas, belum bisa dikatakan jumlah. Tayyib ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sini dulu. Tadi kita menyampaikan 2 poin. Yang pertama mengenal ilmu nahwu, yang kedua mengenalkan jumlatun atau kalamun. Untuk ilmu nahwu sendiri ada 3 pokok pembahasan atau pokok pembahasan ilmu nahwu itu ada 3. Yang pertama untuk mengetahui kedudukan kata yang ada dalam kalimat. Yang kedua untuk mengetahui harokat akhir, sehingga dengan mempelajari ilmu nahwu kita bisa menentukan harokat akhir, apakah dibaca dhammah, fathah atau kasroh, sekalipun nanti dalam kalimat tidak ada harokat. Yang ketiga, inti dalam pelajaran nahwu adalah untuk mengetahui cara mengi'rab, seperti mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musannan. Contohnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin. Contohnya seperti itu mengi'rab. Kemudian jumlah, jumlah adalah susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Dari pengertian itu diambil kesimpulan jumlah harus memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama harus susunan kata minimal tersusun 2 kata. Yang kedua maknanya sempurna. Dan jumlah ini juga nama lainnya adalah kalamun. Ini yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Mari kita belajar nahwu ini dengan istiqomah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla istiqomah, karena beliaulah Allah lah yang memiliki pengaturan segalanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah, sehingga dengan istiqomah insyaallah kita akan dimudahkan Allah dalam mempelajari, memahami kaidah-kaidah nahwu. Dan jika menguasai kaidah nahwu, insyaallah bisa memahami kalamullah, bisa memahami sunnah-sunnah Rasulullah, dan memahami perkataan ulama ketika mereka menjelaskan kalamullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.